Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin arsalahu ta'ala rahmatan lil alamin. Wa ala alihi azwajihi thahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi ashabihil qurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala fi hadhihi al-munasabatil qayyimah nuwasilu qira'atana min kitab At-Tufahatu fin Nahwi li muallifihi fadilatul Syekh Abu Ja'far An-Nahas An-Nahwi rahimahullahu ta'ala. Baik. Al-an nadkhul baban jadidan wa huwa bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Kita akan masuk ke pembahasan baru tentang al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Baik. Sebelum kita masuk ke sini, perlu kita ketahui dulu perbandingan bab ini dengan pembahasan dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, suatu kalimat itu dibagi menjadi dua, kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya, kalimat dikatakan kalimat aktif kalau ada subjek dan predikatnya. Ya, kemudian kalimat pasif itu tidak ada subjeknya. Subjek itu artinya pelakunya. Nah, jadi kalau suatu kalimat disebutkan pelakunya, itu namanya kalimat aktif. Kalau tidak disebutkan siapa pelakunya, ini namanya kalimat pasif. Baik. Maka dalam bahasa Arab juga ada hal yang semisal. Ya, kalau kita mengatakan jaa Muhammadun, jaa itu kata kerjanya, Muhammadun itu pelakunya, ada pelakunya. Ya, maka ini kalimat pasif atau kalimat aktif? Kalimat aktif istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimat yang seperti ini, jaa Muhammadun, dhahaba Zaidun, wasalat Fatimah, dan seterusnya, kalimat-kalimat yang ada fiilnya, kemudian ada fa'ilnya, ini dinamakan kalimat aktif atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah mabni lil ma'lum. Ya, apa istilahnya? Nah, mabniun lil ma'lum. Apa ti ma'lum? Ma'lum artinya diketahui. Apa yang diketahui? Fa'ilnya. Jadi patokan dari kata kerja itu kepada apa? Fa'ilnya. Ya, kata kerja itu nggak mungkin ada kalau nggak ada pelakunya, begitu kan? Ya, jadi kata kerja itu erat kaitannya dengan fa'il. Fi'il itu pasti erat kaitannya dengan fa'ilnya. Maka kalau antum baca ayat Al-Quran nanti, ketemu fi'il di situ, cari segera mana fa'ilnya. Paham ya? Nah, jadi ayat apapun nanti kalau antum baca di Al-Quran, antum ketemukan fi'il di situ, cari segera mana fa'ilnya. Kalau antum nggak bisa menentukan mana fa'ilnya, berarti antum belum paham ayat itu. Nah, jadi penting antum untuk mengetahui siapa pelaku dari suatu kata kerja. Ketika Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, di situ kita harus tahu siapa fa'il dari kata kallama itu. Kallamatnya mengajak bicara, agar kita tahu di situ siapa yang mengajak bicara, Nabi Musa. Wa kallamallahu, oh ternyata Allah di situ mengajak bicara Nabi Musa. Dari mana kita tahu kalau fa'ilnya itu ternyata Allah? Dari pelajaran bahwasanya lafzul jalalah Allahu di situ kondisinya marfu, berarti dia sebagai fa'il, karena fa'il itu pasti marfu. Dari situ kita tahu pelakunya ada, yaitu kata lafzul jalalah di situ. Ketika Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia itu lemah hakikatnya. Nah, diciptakan di situ. Kita harus tahu siapa yang menciptakan. Nanti Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kita harus tahu siapa yang melakukan perbuatan istawa di situ.
Karena istawa itu fi'il, kita cari mana fa'ilnya. Gitu. Ya, jadi jangan langsung mencari mana maf'ulun bihnya, cari fa'il dulu. Kenapa? Karena susunannya itu fi'il, fa'il, baru kemudian maf'ul. Jelas sampai sini ya? Baik. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada fa'ilnya namanya mabni lil ma'lum. Ma'lum artinya diketahui fa'ilnya. Lawan dari mabni lil ma'lum adalah mabni lil majhul. Majhul dari kata jahil. Apa itu jahil? Bodoh, tidak tahu arti kata jahil itu. Jahil itu artinya orang yang tidak tahu. Ya, bukan orang bodoh ya, orang yang tidak tahu arti. Ya. Ya, antum sekarang di sini belajar agama. Kalau ditanya tentang kedokteran bisa jawab nggak? Berarti antum jahil bukan? Jahil. Jadi nggak ada orang yang nggak jahil di dunia ini. Karena nggak ada satupun manusia yang mengetahui segala sesuatu. Ya, paham ya? Ya, setinggi apapun ilmu agama antum pasti ada saja hal-hal yang antum tidak ketahui. Ya, antum misalkan menguasai ilmu kedokteran, menguasai ilmu nahwu, menguasai ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tauhid, tapi antum bisa nggak bikin martabak? Nggak bisa, ya. Jadi ada ilmunya itu, ilmu bikin martabak. Jadi nggak semua kita ketahui, pasti ada yang kita jahilkan. Ya. Baik, maka kembali ke sini, bahwasanya lawan dari maklum itu adalah majhul, yang dari kata jahil tadi. Ya, maklum dari kata ilmu, majhul dari kata jahil. Ya, jahil. Ya, jadi maklum diketahui, majhul artinya tidak diketahui. Paham ya? Apa yang tidak diketahui? Fi'il apa fa'ilnya? Fi'il apa fa'il yang tidak diketahui? Fa'ilnya. Kan tadi maklum itu apa maksudnya? Diketahui apanya? Fa'ilnya. Berarti majhul tidak diketahui, maksudnya tidak diketahui fa'ilnya. Jelas sampai sini? Baik. Berarti ketika antum mengatakan ini namanya fi'il majhul, berarti fi'il ini nggak ketahuan siapa pelakunya. Nah, tadi kan kita bilang fi'il itu pasti ada pelakunya. Ini kok nggak ketahuan? Ya, nggak ketahuan bukan berarti nggak ada. Ngerti ya? Bisa jadi karena kita tidak tahu atau kita sengaja menyembunyikan dari orang lain. Misalkan, ya, antum punya motor, simpan di parkiran, ya, malam-malam dicuri sama orang. Tahu nggak pelakunya siapa? Nggak tahu. Maka di situ kita katakan pelakunya majhul. Paham sampai sini ya? Ada nggak fi'ilnya? Ada, yaitu mencuri. Siapa pelakunya? Nggak tahu kita. Nah, ini namanya majhul. Paham ya? Ya, tiba-tiba Ahmad datang dalam keadaan kepalanya benjol, ya, matanya bengkak, ya, dipukul sama orang. Ada fi'ilnya nggak? Ada, dipukul, ya. Tapi kita nggak tahu siapa yang melakukan perbuatan itu kepada Ahmad. Nah, maka ini namanya fi'il majhul. Jadi fi'il dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua berdasarkan diketahui apa tidak pelakunya. Kalau diketahui pelakunya namanya fi'il maklum. Kalau tidak diketahui pelakunya namanya fi'il majhul. Taib. Ini yang kita bahas sekarang, fi'il yang kedua ini yaitu fi'il majhul. Taib. Lihat, perhatikan judulnya. Kita akan membahas tentang al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Pembahasan maf'ul yang lam yusamma. Lam yusamma artinya tidak disebutkan fa'iluhu, pelakunya. Ya, tidak disebutkan siapa pelakunya. Ya. Fiilnya ada nggak di sini berarti? Ada. Maf'ulnya ada. Ya, objeknya ada. Misalkan tadi Ahmad dipukul. Ahmad kan objek. Ya. Nah, kemudian dipukul ini kata kerjanya. Nah, sekarang pelakunya yang belum ada kan? Ya. Kalau Nabi bilang misalkan Egi memukul Ahmad, ada pelakunya nggak? Ada, maklum itu. Ya, tapi kalau kita nggak tahu pelakunya Egi atau bukan, maka kita katakan Ahmad dipukul. Kita hapus failnya kan? Kita hapus pelakunya di situ. Kenapa dihapus ya? Karena kita nggak tahu, makanya kita nggak sebutkan. Ya, jelas ya. Nah, kembali ke ayat yang kita contohkan di awal tadi, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan fa'il di ayat itu. Berarti fa'ilnya tidak diketahui?
Ya, apakah begitu? Nah, tidak. Jadi tujuan kita menghapus fa'il itu yang pertama karena kita nggak tahu siapa fa'ilnya, yang kedua bisa jadi karena fa'ilnya sudah terlalu terkenal. Ya, kita sudah sama-sama tahu fa'ilnya siapa, jadi nggak perlu disebutkan. Ya, ketika kita mengatakan manusia diciptakan dalam keadaan lemah, ya siapa yang menciptakan itu? Allah. Ada nggak kemungkinan yang lain? Nggak mungkin, gitu maksudnya. Paham ya? Nah, nggak ada orang yang memahami ayat itu bahwasanya menciptakan manusia itu adalah jin atau malaikat atau nabi, nggak ada kan? Ya, karena fa'ilnya sudah jelas, maka nggak perlu disebutkan di ayat itu. Nggak perlu kita katakan wa khalaqallahul insan, udah jelas fa'ilnya gitu. Ngerti ya? Nah, maka kalau antum baca ayat Al-Qur'an ikhwah, surat-surat yang turun di Mekah, ya, surat-surat Makkiyah itu pasti disebutkan fa'ilnya. Kenapa? Untuk menanamkan tauhid rububiyah kepada penduduk Mekah. Kan baru masuk Islam ini ya. Jadi mereka harus diajarkan siapa Allah itu, Allah yang menciptakan manusia gitu. Tapi ketika sudah di Madinah, ayat-ayat Madaniyah itu ya jarang lagi disebutkan fa'ilnya. Kenapa? Karena sekarang para sahabat sudah kuat imannya. Mereka sudah mengenal siapa Allah. Mereka sudah tahu Allah itu yang menciptakan manusia. Sehingga nggak perlu lagi disebutkan siapa pelaku yang menciptakan manusia. Gitu. Jelas ya? Baik. Nah, jadi pembahasan ini adalah pembahasan tentang al-maf'ul, objek. Alladzi lam yusamma fa'iluhu, yang belum diketahui fa'ilnya. Ya, kalau Anda mengatakan Muhammad dipukul, ya, Muhammad itu ya adalah objek kan sebenarnya. Nah, dipukul itu kata kerjanya. Yang belum ada adalah pelakunya, ya. Karena kalimat itu akan sempurna kalau ada tiga ini. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, subjek, predikat, objek gitu. Ada ya? Kalau dalam bahasa Indonesia harus ada SPO-nya. Nah, kalau dalam bahasa Arab harus ada fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, sekarang kalau dalam kalimat yang majhul ini, ya fa'ilnya kita hapus. Kan fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, fa'ilnya kita hapus sekarang. Tersisa dua berarti. Fi'il sama maf'ulnya. Ada ya, fi'il sama maf'ulnya doang yang tersisa sekarang. Nah, inilah maksudnya pembahasan tentang maf'ul yang nggak ada fa'ilnya. Ya, nggak ada tengah ini. Ya, pembahasan maf'ul yang nggak ada fa'ilnya. Kalau fi'ilnya ada. Ada ya? Baik. Maka istilah ini adalah istilah yang dipakai oleh ulama-ulama bahasa di zaman dahulu. Ya, ulama-ulama Turas mengatakannya bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Kalau dalam kitab-kitab nahwu zaman sekarang dikatakannya bab mabni lil majhul. Paham ya? Jadi mabni lil majhul dengan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu artinya sama, enggak ada bedanya. Perbedaannya hanyalah ini istilah zaman dulu. Majhul itu istilah zaman sekarang. Kira-kira mana yang lebih baik? Yang istilah zaman dulu apa yang zaman sekarang? Apa alasannya? Kalau kita gunakan istilah zaman sekarang, ya, itu konsekuensinya kita kurang adab sama Allah. Bagaimana? Coba i'rab ayat wa khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa i'rabnya apa? Fi'il madi mabni lil majhul. Mabni lil majhul, ya, berarti kita menisbatkan sifat jahil kepada Allah. Nanti maksudnya? Nah, boleh nggak menisbatkan sifat jahil kepada Allah? Padahal dalam ayat yang lain Allah mengatakan innahu huwas samiul alim. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, berarti nggak boleh kita menisbatkan sifat jahil kepada Allah. Ya, karena sifat jahil itu sifat kekurangan. Nggak ada sifat Allah yang menunjukkan kekurangan satupun, tidak ada. Paham sampai sini? Nah, inilah adab dalam i'rab itu. Ya, ulama zaman dahulu itu sudah memikirkan itu. Makanya mereka gunakan istilah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu agar nggak usah gunakan istilah majhul itu. Gitu. Lantas kenapa ulama zaman sekarang gunakan istilah majhul kalau begitu? Ya, tujuannya adalah untuk mempermudah. Gitu ya. Karena kepanjangan istilah ini al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu kepanjangan. Majhul itu saya. Ngerti ya? Nah, maka silahkan memakai dua istilah ini yang mana saja,
Nah, tapi kalau pakai istilah yang kedua yaitu majhul, syaratnya harus dibarengi dengan akidah yang benar. Paham ya? Jangan sampai kita tanpa sadar meyakini ya adanya penisbatan sifat jahil kepada Allah. Tentu ini ya tidak boleh. Ya, bahkan bisa jatuh kepada kekufuran dalam bab asma wa sifat. Baik, itu judulnya. Nah, kita mulai. I'lam annal maf'ula alladzi lam yusamma fa'iluhu raf'un abadan. Ya. Ketahuilah bahwasanya maf'ul, objek, alladzi lam yusamma fa'iluhu, yang enggak ada fa'ilnya, yang enggak ada subjeknya, raf'un abadan, maka dia senantiasa dihukumi marfu' atau rafa'. Maf'ul itu hukumnya apa ya, Pak? Marfu apa mansub? Mansub kan? Ya. Paham ya? Ya, maf'ulun bih itu di mana-mana mansub. Tapi kalau fa'ilnya enggak ada, maka dia tidak lagi mansub. Dia sekarang mengambil hukum fa'il yang tadinya kita hapus. Ya. Kita mengambil hukum fa'il yang tadi kita hapus. Ya. Analoginya misalkan ada 3 buah pulpen di sini, ya, warna hijau, ya, warna biru dan warna hitam, ya. Kalimat yang normal itu harus mengandung 3 hal ini. Ini kita anggap fiil, ini fa'il, ini maf'ul. Harus ada 3 hal ini. Ya, warna hijau, warna biru sama warna hitam ini harus ada ketiga-tiga ini dalam kalimat normal. Normalnya kalimat harus ada 3-3-nya. Tapi ketika kita nggak tahu pelakunya, ini kan hilang berarti. Nanti ya. Yang tersisa apa? Fi'il sama maf'ul saja. Nah, dalam kondisi seperti ini, maf'ul yang tadinya mansub, dia sekarang geser ke sini kan, mengganti posisi fa'il yang kita buang tadi. Fa'il hukumnya apa? Marfu. Kalau dia geser ke sini, maka dia juga harus berubah menjadi marfu. Paham maksudnya ya? Iya, jadi dia menggantikan posisinya. Ibaratnya wakil ketua menggantikan ketua. Ya namanya pengganti itu kan berarti harus hukumnya sama dengan yang digantikan. Nanti ya, kepala desa diganti dengan wakil kepala desa, ya tugasnya sama dengan tugas kepala desa. Ya, nggak mungkin kepala desa diganti sama satpam. Ya, beda lagi itu. Ya, maka sekarang dia akan mengambil hukum fa'il. Hukum fa'il itu marfu. Ya, maka yang tadinya dia maf'ul itu mansub, sekarang dia mengambil hukum fa'il, jadinya dia marfu. Itu maksud dari kalimat ini, bahwasanya maf'ul yang enggak punya fa'il, ya, itu raf'un abadan, selalu marfu. Kenapa alasannya? Li'annahu qama maqamal fa'il, karena dia menempati posisi fa'il. Qama di situ bukan berdiri artinya, tapi menempati. Karena dia menempati posisi sebagai fa'il. Ya. Jadi yang tadinya dia mansub, karena sekarang dia menempati posisi fa'il, maka dia menjadi marfu. Ya, paham ini maksudnya ya? Baik. Ya, ibaratnya Ahmad, ya. Kalau ana suruh untuk menempati posisi ana duduk sekarang ini, maka dia harus menggantikan ana menjelaskan. Paham maksudnya ya? Ya, tadi Ahmad itu hanya sebagai pendengar saja, ana pembicara. Ya, ketika ana pergi, maka Ahmad yang naik ke sini. Ya, duduk di kursi ana, menggantikan ana sebagai apa? Pendengar apa pembicara? Pembicara. Yang tadinya dia pendengar, sekarang menjadi pembicara. Yang tadinya dia hanya mendengar, sekarang dia yang berbicara. Ya, ibaratnya begitulah maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu ini. Contohnya apa? Taqulu min dzalika duriba zaidun. Baik, perhatikan kalimat duriba zaidun, ya. Tadi asal katanya kalimat ini adalah doroba. Ya, perhatikan ke depan. Ya. Doroba, ya, doroba Muhammadun Zaidan. Doroba fiilnya, Muhammadun fa'ilnya, Zaidan maf'ulun bi. Ya. Fa'il itu marfu. Kemudian maf'ul itu mansub. Nah, ini kalimat normalnya. Ini ketahuan fa'ilnya. Fa'ilnya siapa tadi? Hah? Siapa tadi fa'ilnya?
Perhatikan ini. Siapa fa'ilnya tadi? Muhammad. Maf'ulnya siapa? Zaid. Nah, sekarang kalau kita buang ini, ya, kita buang Muhammad ini, ya, maka nggak bisa ini dibaca doroba lagi. Paham ya? Ini harus ada perubahan. Ya, kalau kita katakan doroba Zaidan nggak bisa. Ya, ada dua perubahan di situ. Ya, pertama ini harus berubah. Yang kedua ini juga harus berubah. Fiilnya harus berubah, maf'ul bih juga harus berubah. Apa yang berubah? Hukum i'rabnya. Ya. Doroba itu harus dirubah menjadi wazan fu'ila. Ya, doroba menjadi duriba. Ya, doroba menjadi duriba. Akala menjadi ukila. Doroba artinya memukul, duriba artinya apa? Dipukul. Ya, doroba kalimat aktif, ya, duriba kalimat pasifnya. Paham sampai sini? Nah, jadi maklum, ya, fiil maklum itu wazannya yang antum hafalkan sehari-hari itu. Ya, dahaba, dahaba, dahabu, dahabat, dahabata, dahabna, itu namanya tasrif fiil maklum. Jelas ya? Ya, kalau antum katakan dahabata, failnya domir apa? Anta. Ada failnya enggak? Ada. Domir anta itu fail. Nah, tapi kalau maklum maka tasrifnya beda lagi. Ya. Ya, duriba, duriba, duribu, duribas, duribata, duribna, begitu seterusnya. Paham ya? Nah, jadi aturan dalam ilmu sharaf yang tadinya fa'ala menjadi fu'ila. Ya, wazannya sama, fu'ila semua. Doroba, duriba, akala, ukila, sami'a, sumi'a, dan seterusnya. Ya, syakara, syukira, dan seterusnya. Apa mana? Baik. Ya. Maka itu perubahan yang pertama. Kita rubah wazan fa'ala menjadi fu'ila. Doroba menjadi duriba. Kemudian perubahan yang kedua pada maf'ulnya. Yang tadinya maf'ulun bihi itu mansub, sekarang kita rubah menjadi marfu. Yang tadinya zaidan sekarang menjadi zaidun. Yang tadinya zaidan mansub, sekarang dia menjadi zaidun. Maka jadinya kalimatnya apa? Duriba zaidun. Ya, sempurnalah kalimatnya. Jadilah kalimat majhul di situ, mabni lil majhul. Paham ini dari mana asal duriba zaidun di sini? Nah, jadi siapa yang dipukul dalam kalimat duriba zaidun? Siapa yang dipukul dalam kalimat duriba zaidun? Siapa yang dipukul? Yang dipukul objeknya. Belum paham ini berarti. Perhatikan lagi ke depan. Doroba Muhammadun Zaidan. Ya, Muhammad memukul Zaid. Muhammadnya kita buang, maka doroba berubah menjadi duriba. Kemudian Zaidan berubah menjadi Zaidun, maka duriba Zaidun. Ya, ini tadi menjadi korban, sekarang dia menjadi apa? Ya, menempati posisi fa'il. Ya, karena dia menempati posisi fa'il, dia sebagai pengganti fa'il, maka dia ngikut harokat fa'il yaitu marfu. Maka jadinya duriba Zaidun, artinya Zaid dipukul. Nah, berarti siapa korban dalam kalimat ini? Tetap Zaid. Ngerti ya? Bedanya dengan kalimat pertama apa? Yang masih ada Muhammadnya. Bedanya apa ketika kita mengatakan doroba Muhammadun Zaidan? Pelakunya ada, itu nama bedanya. Ya, artinya tetap sama. Ya, kalimat yang pertama doroba Muhammadun Zaidan dengan duriba Zaidun artinya sama-sama Zaid yang kena pukul. Paham ya? Nggak ada perubahan di situ. Ya, ketika Nabi bilang Egi mukul Ahmad, ya, tetap Ahmad yang bonyok di situ. Ketika Nabi katakan Ahmad dipukul, tetap Ahmad yang bonyok juga. Paham maksudnya? Nah, berarti ya maf'ulnya itu secara makna tetap ada dia. Ya, ketika untuk mengatakan duriba Zaidun, siapa yang dipukul, ya tetap Zaid. Jangan terkecoh dengan harokat domah itu. Domah berarti fa'il dia. Enggak begitu. Kalau antum katakan dia fa'il, lantas maf'ulnya mana? Nanti maksudnya? Nah, jadi asal dari kalimat duriba Zaidun ini adalah doroba Muhammadun Zaidan. Itu asal kata. Ya, tapi karena fa'ilnya itu Muhammad dihapus, jadinya dia duriba Zaidun. Baik. Nah, maka dikatakan di sini rafa'ata Zaidun li'annahu maf'ulun lam yusamma fa'iluhu.
Kenapa kata Zaid di situ kan antum marfu'kan? Ya, karena dia adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ingat, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau bahasa lainnya mabni lil majhul, ya, itu harus dihukumi marfu'. Nah, sekarang pertanyaannya, kata Zaidun ini posisinya sebagai apa? Namanya apa dalam ilmu nahwu? Ya. Ya, ditulis ya. Namanya adalah naibul fa'il namanya sekarang. Ya. Namanya adalah naibul fa'il. Fa'il artinya pelaku, naib artinya pengganti, pengganti pelaku. Ya. Jadi naibul fa'il, ya. Tadinya Zaidan itu posisinya sebagai apa? Maf'ul. Sekarang karena fa'ilnya hilang dan fi'il itu butuh kepada fa'il, akhirnya dia yang menempati posisi fa'il itu. Tapi dia bukan fa'il. Ngerti? Ya. Misalkan ketika ada seorang kepala desa digantikan oleh wakil kepala desa, apakah orangnya sama itu? Sama nggak kepala desa dengan wakilnya? Beda kan, dua orang berbeda kan? Yang satu namanya Pak Ahmad, yang satu lagi namanya Pak Zaid. Ya. Pak Ahmad hilang, Pak Zaid yang naik. Begitu. Ngerti ya? Baik. Nah, jadi maf'ulun bih itu naik jabatan katanya, ya, naik jabatan dia menjadi naibul fa'il. Kenapa nggak jadi fa'il? Ya, kenapa nggak jadi fa'il aja? Nah, karena secara makna Zaid itu yang dipukul, dia yang bonyok di situ kan? Apa maksudnya? Ya, secara makna dia yang dipukul. Duriba Zaidun artinya apa? Zaid dipukul. Nah, kemudian kalau antum katakan Zaid sebagai fa'il, ya, berarti kan Zaid yang memukulkan seharusnya. Ngerti ya? Tapi arti dari duriba Zaidun apa? Zaid dipukul. Nggak nyambung kalau dikatakan sebagai fa'il. Ngerti ya? Nah, maka kita gunakan istilah lain, ada istilahnya naib al-fa'il, pengganti fa'il. Dia bukan fa'il sebenarnya, dia adalah pengganti doang. Ya. Jadi dia bukan kepala desa sebenarnya, dia adalah wakil kepala desa. Ya, cuman karena kepala desa sedang ya dinas keluar kota misalkan, maka wakil kepala desanya yang menggantikan posisinya. Begitu ibaratnya. Jadi maf'ulun bih ketika fa'ilnya tidak ada, dia menggantikan posisi fa'il, ya, sehingga ya walaupun dia menggantikan posisi fa'il, tetap dia nggak bisa jadi fa'il. Maka dia punya gelar lain namanya naibul fa'il. Baik. Wa misluhu, contoh yang lain misalkan ukrima akhuka. Berarti Zaidun tadi i'rabnya naibul fa'il ya. Ya, ukrima akhuka. Di sini mana naibul fa'ilnya? Akhuka. Ukrima artinya dimuliakan. Siapa yang dimuliakan? Ya, saudaramu. Siapa yang memuliakan? Ya, siapa yang memuliakan saudaramu? Ya, nggak tahu. Kita nggak tahu siapa yang memuliakan. Yang kita tahu adalah dia dimuliakan. Oh, mana? Baik. Wa qul lima Abdullah. Ya, qul lima artinya diajak bicara. Ya. Abdullah diajak bicara. Siapa yang ngajak bicara, tahu nggak? Nggak tahu. Kalau hanya pada kalimat ini saja kita nggak tahu siapa yang mengajaknya bicara. Ya. Wasiqal khatam. Ya. Dan di sighal khatam, khatam artinya cincin. Ya, cincin itu dibentuk, dibuat. Ya. Wabi al mata, ya, dan barang itu dijual. Siapa yang menjual? Nggak tahu kita. Siapa yang membuat cincinnya? Nggak tahu kita. Yang jelas kita tahu ada perbuatan membuat dan ada benda yang dibuat, yaitu cincin. Kayak gitu. Wabi al mata, wakis alai, begitu seterusnya. Apa contoh yang lain yang bisa antum buat dalam bahasa Indonesia misalkan? Hah? Ya, buku ditulis. Apalagi? Ya, sepeda dipinjam. Apalagi? Kalau kita katakan sepeda dipinjam, siapa yang minjam? Tahu nggak? Nggak tahu kita. Ya, Hisham punya sepeda. Ya, dia keluar kamar tiba-tiba nggak ada sepedanya. Ya, biasanya kalau nggak ada di depan berarti ada yang minjam. Maka Hisham bilang sepeda saya dipinjam. Kenapa Hisham ya mengatakan dipinjam mabni lil majhul?
Ya karena dia nggak tahu siapa yang meminjam. Gitu. Kalau seandainya dia tahu yang meminjam adalah Egi misalkan, maka Hisham akan bilang sepeda saya, ya Egi meminjam sepeda saya. Nah, ada fa'ilnya. Kalau tahu, kalau nggak tahu ya pakai mabni lil majhul. Ya, makanan itu dimakan, papan tulis dicoret, ya, buku dibaca, pelajaran dipahami, Al-Quran dihafalkan, hadis diamalkan. Nah, kalimat-kalimat seperti ini namanya mabni lil majhul. Baik. Ya, paham sampai sini, kawan? Jelas insyaallah ya. Baik, lanjutannya wa idza kana al-fi'lu yata'adda ila maf'ulaini aw aksar farfa'il awwala wansibis tsaniya was tsalisa. Nah, sekarang ya. Kalau sudah paham tadi konsepnya, kalau antum lihat contoh-contoh tadi ya, itu kita kembali kepada pembagian fi'il menjadi dua berdasarkan butuh kepada objek apa tidak. Yang pernah dengar istilah fi'il lazim, fi'il muta'addi? Ya, sudah kita pelajari di sini belum ya? Belum. Apa itu fi'il lazim dan fi'il muta'addi? Ya, fi'il lazim itu dia nggak butuh objek. Kalau Anda bilang misalkan Muhammad datang, sempurna nggak kalimatnya? Ya, sempurna nggak kalimatnya Muhammad telah datang? Ya, kenapa belum? Ya, Muhammad telah datang, sempurna nggak kalimatnya? Sempurna, kan ada fi'il, ada fa'il di situ. Ya, tapi kalau Anda mengatakan Muhammad makan, sempurna nggak kalimatnya? Kalau kata Muhammad makan, sempurna nggak kalimatnya? Belum tahu maksudnya kalimat sempurna ini. Ya, nah, kalimat sempurna itu maksudnya la yasduru minhu su'al, ya sunut sukutu alai. Kalimat sempurna itu adalah yang kita nggak mengajukan pertanyaan lagi, tidak menyisakan pertanyaan. Kalau Anda mengatakan Hisham makan, ya, Hisham sedang makan. Kita nunggu kelanjutannya, apa yang dimakan sama Hisham, begitu kan? Ya, kalau kita katakan Hisham makan nasi, sempurna kalimatnya. Ngerti ya? Tapi kalau kita katakan Hisham datang, ya udah jelas kan? Ada nggak antum menunggu kelanjutan kalimatnya lagi? Ya, ada nggak antum menunggu kelanjutan? Kita lagi duduk sekarang, Hisham datang, dan Anda bilang Hisham telah datang. Ada menunggu kelanjutan kalimat Anda? Apalagi yang butuhkan informasi di itu nggak ada kan? Berarti kalimatnya sudah sempurna. Tapi kalau antum masih menunggu menggantung kalimatnya, berarti kalimatnya belum sempurna, belum cukup informasi yang disampaikan. Nanti maksudnya? Jadi kalau misalkan yang mengatakan Muhammad memahami, diam kemudian, nunggu nggak lanjutannya? Nunggu, memahami apa dia? Ya, memahami pelajaran enggak? Memahami hadis, memahami Al-Quran atau apa? Ya. Nah, tiba-tiba Anda masuk kelas kemudian Anda bilang kepada Egi, Ahmad membaca. Egi pasti diam, nunggu kelanjutan kalimat Anda kan? Ya. Nah, tapi kalau Anda katakan Egi, Ahmad telah datang. Ya, selesai kalimatnya sampai situ. Ya, nggak ada objeknya kan? Kalau datang kemana nggak perlu karena kita sudah sama-sama tahu. Ya. Baik. Berarti fi'il itu ikhwah, dia berdasarkan butuh kepada objek apa tidak itu dibagi dua. Ya, ada namanya fi'il lazim, ada namanya fi'il muta'addi. Lazim itu artinya dia nggak butuh maf'ul. Ya. Muta'addi itu kebalikannya, dia butuh maf'ul. Ya, jadi harus ada objeknya. Kalau Anda makan, katakan saya makan. Harus disebutkan apa yang dimakan kan? Objeknya harus disebutkan. Saya makan apa? Roti kah, nasi kah, ikan kah, ayam kah? Ngerti ya? Nah, jadi harus disebutkan. Kalau suatu kata kerja harus disebutkan maf'ulnya, maka dia namanya fi'il muta'addi. Apa namanya? Fi'il muta'addi. Apa contoh fi'il muta'addi? Makan tadi, minum. Kalau pergi, butuh muta'addi apa enggak? Zahabtu, saya pergi. Udah, selesai, nggak butuh kan? Ya, nggak butuh kelanjutan. Ngerti ya? Baik. Nah, jadi fi'il muta'addi itu pasti ada objeknya. Kalau Anda katakan jalastu, saya duduk, ya nggak butuh lanjutan, ya karena sudah jelas di situ. Ya. Nah, tapi kalau Anda katakan jalastu alal kursi, nah, ini bukan fi'il muta'addi ya. Kalau ada huruf jarnya itu bukan muta'addi dia. Ya, jadi dikatakan muta'addi itu kalau nggak butuh huruf jar langsung. Syaribtu al-ma'a, saya minum air.
Saya makan nasi, ada huruf jar di tengah-tengahnya. Itu yang makan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu senantiasa butuh kepada maf'ul. Berarti antum sebutkan sekarang fi'il apapun dalam bahasa Arab, ya. Kalau dia bukan lazim maka dia muta'addi. Artinya pasti salah satu. Ya, fi'il apapun itu dalam Al-Qur'an tidak akan keluar dari dua itu. Nah, sekarang ada beberapa fi'il dalam bahasa Arab itu dia butuh dua maf'ul. Atau bahkan ada yang butuh 3 maf'ul. Nah, gimana sekarang kalau kita ingin merubahnya menjadi mabni majhul? Apa contohnya fi'il yang membutuhkan 2 maf'ul? Misalkan memberi minum. Coba bikin kalimat dari kata memberi minum. Muhammad memberi minum air kepada siapa? Zaid misalkan. Ya. Ya. Apa yang diberi minum oleh oleh Muhammad? Air apa jus? Air putih. Kepada siapa diberikan air itu? Kepada Zaid. Berarti ada 2 objek di sini kan? Objek yang pertama apa? Air. Objek yang kedua apa? Zaid. Ngerti? Kalau Anda katakan saya minum air, berapa objeknya? 1. Ya, berarti minum itu hanya butuh 1 maf'ulun bi atau objek. Ya. Nah, seorang ibu memakaikan pakaian anaknya. Berapa objeknya di situ? Ya, seorang ibu memakaikan pakaian anaknya. 2 objeknya. Objek yang pertama apa? Pakaian yang dipakaikan. Ya. Kepada siapa dipakaikan? Anaknya. Berarti ada 2 objek di situ. Ngerti ya? Ya. Objek yang pertama pakaian, objek yang kedua si anaknya. Gitu. Maf'ul bihi awal, maf'ul bihi tsani. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau fi'il yang seperti itu sekarang kita ingin merubah menjadi mabnil majhul? Ya, berarti naibul fa'ilnya ada 2 berarti. Nanti ya? Ya, berarti naibul fa'ilnya ada 2 nanti. Ya. Nah, kita akan lihat sekarang yang hukumnya. Wa idza kana al-fi'lu yata'adda ila maf'ulaini aw aktsar. Kalau fi'il itu muta'addi kepada 2 maf'ul atau lebih, 3 maf'ul misalkan. Ya. Maka hukumnya apa? Farfa'il awwala, maka marfukanlah yang pertama. Marfukan yang pertama maksudnya apa? Jadikan dia sebagai naibul fa'ilnya. Jadikan dia sebagai naibul fa'il yang pertama, maksudnya maf'ul bih yang pertama ya. Tambahkan keterangan di situ fa'il awal maksudnya maf'ul bih yang pertama. Wan sibits tsani wasalis, dan nasabkan maf'ul bih yang kedua atau yang ketiga kalau ada. Contohnya misalkan u'tiya Zaidun dirhaman. Ya, ketika Anda mengatakan u'tiya Zaidun dirhaman, itu asal kalimatnya kalau normalnya adalah a'ta ya Muhammadun ya Zaidan dirhaman. Nah, a'ta itu fi'il ya. Kemudian fa'ilnya mana? Ya. Fa'ilnya adalah Muhammad. Ini fa'ilnya. Nah, kemudian maf'ul bih yang pertama apa? Zaid, ini maf'ul bih yang pertama. Kemudian dirhaman ini maf'ul bih yang kedua. Apa itu yang memberikan? Muhammad memberikan apa kepada Zaid? Uang, dirham. Nanti ya. Nah, berarti ada 2 objek ini, Zaid dan dirham. Nah, sekarang bagaimana kalau Muhammad ini kita hapus? Maka Zaid ini bergeser ke sini kan? Nanti dia harus menempati posisi fa'il, ya. Dia harus menempati posisi fa'il. Nah, tadi kita katakan berarti kalau dia menempati posisi fa'il dia harus sebagai naibul fa'il kan? Maka dia harus marfu. Jadinya apa? Zaidun. Bukan lagi namanya maf'ul bih pertama namanya. Dia sekarang berubah nama menjadi naibul fa'il. Baik. Kemudian dirhaman bagaimana? Ya, dirhaman tetap kita jadikan mansub. Mansub sebagai apa? Maf'ul bih. Ya, tidak usah pakai pertama kedua lagi. Kenapa? Karena dia cuma 1 sekarang. Ngerti ya? Ya kenapa cuma 1? Karena maf'ul bih yang tadinya sudah geser jadi naibul fa'il. Paham maksudnya? Nah, coba kita baca lagi kalimat yang pertama tadi.
farfa'il awwala. Ya, mulai dari situ. Farfa'il awwala. Artinya apa? Rafa'kan yang pertama. Nah, ini sudah kita rafa'kan kan Zaid di sini. Farfa'il awwala. Nah, kemudian apa? Ya, wansibit tsaniya. Wansib artinya apa? Nasabkanlah yang kedua. Masih nasab, biarkan maksudnya. Kalau ada yang ketiga lagi nanti nasabkan. Ya, berarti ini maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua. Ya. Baik. Kemudian atau ini kita rubah, ya. Ini pembahasan sorof ya, jadi nggak dibahas di sini. Jadi kalau apa tadi doroba, ya, itu maklum ya. Kalau majhul jadinya apa? Duriba majhul. Nah kalau atau itu maklum. Nah kalau majhulnya jadinya iya, ya, iya. Oh perubahannya begini, ya, agak rumit. Nah itu kita lihat di sorof, ya. Af'ala yuf'ilu jadinya ya uf'al, ya, atau uf'ilu. Ya, apalagi ada rukilah nih, jadi tasrifnya agak ya, beda ya, perubahan bahasanya agak beda. Nah, kita ambil di sorof nanti. Jadi ingat-ingat saja dulu atau jadinya u'tiya. Baik. Jadi u'tiya Zaidun dirhaman, artinya Zaid diberikan dirham. Ya, siapa memberikan dirham? Yaitu tadi Muhammad misalkan. Jadi rafa'ta Zaidun li'annahu maf'ulun lam yusamma fa'iluhu. Zaid dihukumi marfu karena dia ya apa? Menjadi naibul fa'il sekarang. Wa nasabta dirhama. Kemudian kata dirham itu antum nasabkan li'annahu maf'ulun bihi tsanin, karena dia maf'ul bihi yang kedua. Ya. Paham sampai sini? Baik. Wa mithluhu kusiya amrun sauban. Kusiya itu dari kata kasa. Kasa artinya memakaikan pakaian. Ya. Jadi amr itu dipakaikan pakaian, baju maksudnya. Nah, siapa yang memakaikan pakaian? Ya kita nggak tahu. Paham sampai sini? Nah, jadi amr dipakaikan baju. Ya, itu maknanya. Kemudian wazunna Abdullahi syakhisan. Abdullah dikira orang yang pemberani, ya, syakhisan. Wa u'lima Zaidun amron muqiman. Ya, ini ada berapa maf'ulnya di situ? Ya, seharusnya 3 ya. Ya, seharusnya kalau normalnya maklumnya, tapi karena majhul jadinya maf'ul bihnya sekarang cuma 2 karena yang satu sudah berpindah posisi sebagai naibul fa'il. Jadi u'lima Zaidun amron muqiman. Ya. Jadi Zaidun naibul fa'il, amron sebagai maf'ul bih yang pertama, muqiman maf'ul bih yang kedua. Berarti total sebenarnya maf'ul bihnya kalau kalimatnya normal berapa? 3. Paham ya? Ya, apa arti a'lama yu'limu? Memberitahukan. Nah, jadi Zaid diberitahukan bahwasanya Amr itu dalam keadaan mukim. Ya. Baik, misalkan kalau kalimat normalnya begini, ya. Ya. Egi diberitahukan, ya. Atau memberitahukan misalkan Egi memberitahukan kepada Ahmad bahwasanya ya Hisham ya adalah orang yang pemberani. Ya, berarti ada 3 objek di situ kan? Ya, yang pertama, ya kita katakan tadi, ya, Egi memberitahukan Ahmad. Nah, berarti Egi pelakunya ya, nggak usah dihitung. Ya, Egi memberitahukan Ahmad maf'ul bih yang pertama. Ya, bahwasanya Hisham maf'ul bih yang kedua. Nah, Hisham kenapa? Pemberani, maf'ul bih yang ketiga. Apa maksudnya? Nah, berarti ada 3 maf'ul bih. Ya. Nah, dari 3 maf'ulun bih ini sekarang ya apa namanya? Fa'ilnya kita hapus, Egi kita hapus. Ya, maka 3 maf'ul bih ini tetap ada dalam kalimat, tapi yang pertama, maf'ul bih yang pertama berubah nama, dia menjadi naibul fa'il. Yang ini tadi yang maf'ul bih yang kedua sekarang menjadi maf'ul bih yang pertama. Ini yang tadi maf'ul bih yang ketiga menjadi maf'ul bih yang kedua. Bergeser semua, ya. Kenapa bisa terjadi pergeseran itu? Karena fa'ilnya sudah kita buang, tidak kita sebutkan lagi dalam kalimat. Baik, alas sampai sini mafhum apa? Jelas ya?
Ya, wakis alaih itu maksudnya kiaskanlah dengannya. Maksudnya contoh-contoh yang lain perlakukan ya sama juga begitu. Ya, contoh-contoh yang lain sama. Baik, ada ya. Baik. Itu dia pembahasan tentang bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang al-ma'rifah wan nakirah. Silakan dibaca-baca dulu nanti. Ya, baru setelahnya kita masuk ke pembahasan tawabi. Ya, ini yang panjang nanti pembahasan tawabi. Setelah tawabi kita akan masuk al-mansubat, kemudian masuk ke al-igra, at-tafsir, at-ta'ajjub, ya, tentang uslub nanti, al-adat, istisna, ya. Ya, jadi baru kemudian kita masuk beberapa pembahasan tambahan selesai insyaallah dari kitab At-Tufahatu fin Nahwi. Jadi kitab yang sangat ringkas sekali. Baik, ya. Karena dia sangat ringkas maka butuh antum sering-sering untuk memurojaahnya. Perhatikan penjelasannya, diulang-ulang kembali, latihan, ya. Insyaallah nanti kalau sudah lewat beberapa pertemuan lagi kita akan adakan ujian nanti. Ya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman antum. Ya, maka sebelum tiba waktu itu meroja dari sekarang. Ya, jangan dikebut semalaman, ya, sekaligus ya. Nah, tapi dicicil dari sekarang, meroja dari pelajaran yang pertama, baca-baca lagi. Ya, hanya butuh waktu 5 menit sampai 10 menit satu bab itu untuk dimeroja, dibaca-baca lagi. Kalau ketika meroja nanti ada hal-hal yang lupa atau apa namanya antum mungkin sempat tidak hadir di bagian itu, ya, silakan diskusikan dengan teman yang lain. Ya, atau kalau temannya tidak ada bisa langsung ya datangi ana nanti tanyakan secara langsung ya apa pembahasan atau bagaimana ya penjelasan dari pembahasan itu. Baik, wallahu taala alam, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.